membaca, mengubah sejarah usang. Kelas 10 Indonesia, satukan aksi dan tujuan. Dari segala penjuru negeri, ayo rapatkan barisan. Dalam solidaritas lawan penindasan. Gabungan Serikat Buruh Indonesia, independen, militan, patriotik, demokratik, bergerak serentak, hancurkan musuh rakyat. Kelas buruh pemimpin pembebasan, dengan tekad membaca, mengubah sejarah usang. Kelas buruh Indonesia, satukan aksi dan tujuan. Dari segala penjuru negeri, ayo rapatkan barisan. Galang solidaritas lawan penindasan. Gabungan Serikat Buruh Indonesia, independen, militan, patriotik, demokratik, bergerak serentak, hancurkan musuh rakyat. Kelas buruh pemimpin pembebasan. Dengan tekad membaca, mengubah sejarah usang. Kelas buruh Indonesia, satukan aksi dan tujuan. Dari segala penjuru negeri, ayo rapatkan barisan. Dalam solidaritas lawan penindasan. Gabungan Serikat Buruh Indonesia, independen, militan, patriotik, demokratik, bergerak serentak, hancurkan musuh rakyat. Kelas buruh pemimpin pembebasan. Dengan tekad membaca, mengubah sejarah. Dan juga Federasi Konstruksi Umum Februari Kabupaten Surabaya. Hari ini kita bersama-sama menuju area PLTU Kalbar 1 untuk menyampaikan beberapa aspirasi secara terbuka dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia dan juga Federasi Konstruksi Umum DPC Kabupaten Surabaya. Kita tahu bahwa di sini adalah proyek strategis nasional yang dijalankan, yang pada tujuannya adalah untuk kemakmuran rakyat, betul? Dan juga berkontribusi atas pembangunan daerah dan juga mensejahterakan masyarakat yang berada di sekitar investasi, betul? Namun pada kenyataannya, kawan-kawan, pada kenyataannya hari ini kita bisa melihat ada ketidakadilan, ada ketidaksetaraan yang terjadi di PLTU Kalbar 1. Pada masa yang lalu bersama-sama kita merasakan bahwa adanya pandemi bukan hanya di PLTU Kalbar 1 yang merasakan, tapi seluruh rakyat di Indonesia merasakan, bahkan dunia internasional merasakan dampak dari pandemi. Dan kelas buruh adalah satu golongan yang paling sengsara, yang paling tertindas atas persoalan pandemi di negara di Indonesia ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kelas buruh lah yang paling banyak di PHK. Betul tidak, kawan-kawan? Kelas buruh lah yang paling banyak dirumahkan. Betul tidak, kawan-kawan? Hari ini pemerintah harus ingat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hidup buruh. Tapi kita lihat kenyataannya, kawan-kawan. Di saat pandemi sudah beranjak ke new normal, PLTU Kalbar 1 masih menyisakan janji terhadap masyarakat sekitar, komitmen untuk mempekerjakan kembali masyarakat yang berada di lingkungan area PLTU Kalbar 1. Betul, kawan-kawan? Hari ini DPC Gabungan Serikat Buruh Indonesia dan Federasi Konstruksi Umum FKU Kabupaten Bengkayang notabene
proses demi proses rekrutmen maupun penerimaan tenaga kerja tidak pernah sama sekali melibatkan organisasi-organisasi yang melindungi pekerja dan juga membela kepentingan pekerja. Hari ini kita bersama-sama turun di jalan untuk menyampaikan pernyataan terbuka kita bahwa kita menolak adanya ketidakadilan yang terjadi. Kita juga menolak atas berbagai tindakan kebijakan yang merugikan masyarakat sekitar. Kenapa kawan-kawan? Ketika PLTU Kalbar ini beroperasi, maka dampak kawan-kawan itu adalah masyarakat sekitar yang terkena dampak. Namun, begitu ada peluang pekerjaan, apakah memberikan itu? Di tengah pandemi kita merasakan bagaimana banyak buruh yang di PHK, banyak buruh yang dirumahkan. Sampai saat ini komitmen tersebut belum dilaksanakan oleh PLTU Kalbar 1 oleh perusahaan Sepko Electrical 3. Jadi, disinilah kenapa keberadaan kita ada hari ini, kawan-kawan, untuk meminta keadilan dan juga menagih janji dari perusahaan Sepko Electric 3. Hidup kelas buruh! Perlu konfirmasi dari Serikat Buruh FKUI dalam perundingan tadi. Nama Bapak siapa? Nama saya Syarif Bayu, jabatan saya Wakil Ketua DPC FKUI Kabupaten Bengkayang. Jadi apa saja dalam perundingan tadi Pak terkait unjuk rasa hari ini? Jadi dari pihak Sepkotri menyambut kita dengan baik Pak. Ya. Dan juga udah ada titik terang. Ya. Tadi untukkan karyawan lokal lah, khususnya untukkan konstruksi. Ya. Dari PT Jumbo itu tanggal 10 Juli udah masuk kembali Pak. Ya. Cuma itu nanti dilengkapi dengan rapid test. Rapid test. Dan biaya rapid test itu ditanggung perusahaan. Ya. Nah, dan juga PT HICC tanggal 25, Tian Yuan tanggal 30 Juli. Nah, jadi dan juga masih ada pertimbangan juga Pak. Dan juga masih dari pihak Sepkotri minta waktu Ya. untuk menindaklanjuti semuanya. Dan untuk Gokindo juga sudah koordinasi sama kita Pak. Cuma pihak Gokindo belum bisa memberikan tanggapan yang jelas lah. Jadi mau koordinasi dulu dengan pihak pusat, yang juga akan segera koordinasi sama kita. Seluruh Indonesia dan juga karena dari FKUI Kabupaten Bengkayang, alhamdulillah kita sudah menyampaikan sikap pernyataan terbuka, pernyataan sikap kita antara GSBI dan FKUI yang ada beberapa poin yang menjadi aspirasi kita. Yang pertama soal komitmen perusahaan PT Sepko untuk segera kembali memulai aktivitas pekerjaan, terutama bagi karyawan yang siap untuk dikarantina pada masa yang lalu. Itu kita dorong atau kita tuntut untuk segera untuk melaksanakan bisa memberdayakan kembali atau bekerja kembali. Dan sudah ada beberapa kepastian hanya di beberapa subkon, tapi tidak semua, memang tidak semua, tapi pihak Sepko berkomitmen untuk men-push terus beberapa subkon yang belum memberikan jadwal kapan harus kembali bekerja. Nah, kita dari GSBI dan juga dari FKUI sepakat untuk terus mengawal ini sampai ada keputusan pasti dari baik pihak Sepko dan juga subkon-subkon yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, tuntutan kita adalah untuk memberdayakan masyarakat sekitar yang nantinya ini juga sudah kita sampaikan ke pihak Gokindo, atau ketika proses konstruksi ini selesai maka Gokindo lah yang akan menjalankan kembali atau mengoperasionalkan ketika PLTU ini berlangsung. Dan kita juga sudah sampaikan, kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah desa dan juga nantinya dua organisasi FKUI dan juga GSBI juga berkoordinasi di tingkat kecamatan agar adanya sosialisasi terbuka untuk perekrutan tenaga kerja. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam hal perekrutan tenaga kerja untuk melibatkan serikat-serikat pekerja yang ada di lingkungan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan,
khususnya untuk di Kabupaten Bengkayang. Itu untuk hasil. Untuk berita acaranya akan disampaikan pada sore hari dan akan kita buat 2 rangkap. 1 akan kita serahkan kepada FKUI dan 1 untuk GSBI. Gimana kawan-kawan? Sepakat? Hidup buruh! Hidup buruh! Ingin tahu dalam mediasi unjuk rasa pada hari ini dari pihak perusahaan PLTU ya secara umumnya, itu kesepakatan apa dalam negosiasi tadi? Oh, baik. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Serikat Buruh yang telah datang ke proyek kami untuk menyampaikan aksi damai. Dan sejauh ini aksinya sangat membuat semuanya menjadi tenang dan tidak ada anarkis. Terima kasih atas tindakan kalian seperti itu. Dan tadi setelah kita bernegosiasi sudah, karena permintaan dari rekan-rekan adalah untuk kejelasan kapan mulainya pekerjaan yang ada di dalam. Dan alhamdulillah tadi dari pembahasan di dalam kita sudah mendapatkan beberapa kepastian dari beberapa subkon yang sudah akan memulai pekerjaan di bulan depan. Sehingga saya juga menyampaikan kepada para pimpinan dari setiap serikat buruh untuk mempersiapkan rekan-rekannya yang nanti akan masuk ke dalam. Dan untuk masalah rekrutmen yang tadi merupakan salah satu topik dari keinginan kalian yang disampaikan melalui orasi tadi, dijawab langsung oleh pimpinan dari perusahaan yang akan menjalankan proyek PLTU Kalbar ini sampai 25 tahun ke depan. Dan menurut mereka itu mereka akan mengadakan sosial dialog lagi secara khusus untuk menangani itu. Dan alhamdulillah dari hasil pembahasan tadi semuanya sudah merasa puas, semua pertanyaan sudah terjawab dan sudah terakomodir. Dan harapan saya sebagai humas dari PT Sepko, sebagai Menkon, semoga kemudian hari segala aspirasi yang akan disampaikan dapat dilakukan dengan cara mediasi yang sebagaimana mestinya. Dan cara kalian seperti ini adalah merupakan contoh yang baik, contoh demokrasi yang baik. Semua ke depannya akan menjadi kerjasama yang bisa lebih dipererat lah. Dan untuk saya potong dikit, dalam negosiasi tentu kan ada batas tertentu masalah pekerjaan yang akan dikerjakan kembali dalam dirumahkan pada karyawan-karyawan yang ada selama ini. Oh iya, nanti pada saat karyawan dari setiap subkontraktor yang ada dipanggil kerja, mereka akan mengikuti aturan seperti yang kemarin pernah disepakati dalam berita acara terdahulu. Sama seperti itu. Hanya saja ada penambahan yang tidak terlalu signifikan dan mereka pun sudah menyetujui itu. Ya, dalam seperti itu. Yang Bapak katakan tadi, tentu kan dalam proses secara administrasi ini, apa ada jenjang pendidikan, Pak? Kalau untuk rekrutmen itu bukan domainnya kami, karena domainnya perusahaan yang akan menjalankan. Kami di sini kontraktor yang mengerjai pembangunan PLTU secara umum. Sehingga untuk rekrutmen yang tadi disampaikan oleh teman-teman adalah domainnya perusahaan yang akan menjalankan PLTU ini hingga ke depannya. Kami hanya membangun PLTU Kalbar 1 hingga selesai. Setelah itu akan diserahkan dan dilanjutkan oleh perusahaan tadi Operational and Maintenance Company yang namanya Kogindo. Terima kasih Pak. Nama Bapak siapa Pak? Nama saya Pak Fahrudin. Oke, Pak. Terima kasih Pak.